Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Rika Ro. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia serta diberikan kelancaran rezeki. Amin. Nah, hari ini saya akan ceritakan kepada kalian sebuah kisah pilu nih tentang seorang wanita cantik yang diketahui dia ini sengaja mengakhiri dirinya dikarenakan dia tidak tahan gitu ya dengan melihat mantan istri suaminya kembali ke kampung tempat dia tinggal bersama suaminya. Nah, kejadian sedih ini terjadi di Bengkulu. Bengkulu adalah salah satu provinsi di Pulau Sumatera, Indonesia. Tanaman khas dan langka yang terkenal dari Bengkulu ini adalah bunga bangkai raksasa. Sedangkan hewan yang terkenal yaitu beruang madu. Nah teman-teman, kasus kali ini ada nih kaitannya dengan urusan madu. Nah, madu apakah itu? Langsung aja yuk kita bahas. Ini adalah kabar terbaru ya teman-teman, terjadinya di bulan Februari ini nih di tahun 2021. Nah, kabar duka ini datang dari seorang wanita cantik ditemukan tak bernyawa tergantung di kusen pintu kamarnya pada tanggal 12 Februari 2021. Dan dipercaya oleh semua orang di sekitarnya bahwa dia ini sengaja mengakhiri dirinya. Apa ya kira-kira penyebabnya? Karena kalau kita lihat nih dari profilnya, dia ini termasuk seorang wanita karir. Dia berprofesi sebagai PNS di Dinas Perkim sebagai juru survei perumahan staf kasih perencanaan bidang perumahan. Jadi kenapa ya alasannya kok dia bisa sampai melakukan hal seperti ini? Nah, wanita cantik ini bernama Donna Francisca. Ia berusia 30 tahun. Dia berasal dari Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong. Dia ini dikenal oleh teman-temannya sebagai sosok seorang ibu muda pekerja keras. Karena selain menjadi PNS, dia ini juga masih nih membuka usaha sampingan yaitu berjualan coklat dan menyewa sebuah ruko. Dan teman-teman, dia juga dikenal nih sebagai seorang yang sangat baik, rajin, dan juga ramah. Dan Donna ini ternyata meninggalkan 2 orang anak. Anak pertama berusia kurang lebih 4 tahun dan sehari-harinya itu dititipkan di sebuah daycare PAUD. Nah, sedangkan anak keduanya selalu dibawa bekerja karena usia anaknya ini baru sekitar 1 tahunan gitu teman-teman. Dan ini adalah foto almarhumah Donna saat harus menggendong anak keduanya saat dia sedang apel di kantor. Jadi kalau saya pribadi menilai ada sedikit kejanggalan ya teman-teman, dimana biasanya nih seorang yang pekerja keras, ambisius, dan bahkan di sini diceritakan dia selalu ceria, itu jarang banget loh sampai berpikir pendek gitu ya dengan sengaja mengakhiri hidupnya. Apalagi dia ini memiliki 2 orang anak. Gimana kalau menurut kalian? Oke, lanjut lagi ya ke ceritanya. Nah, di tanggal 21 Desember 2020 lalu, ternyata Donna ini sempat curhat nih ke salah satu temennya di kantor. Dia mengatakan dia tuh ingin sekali pindah tugas nih ke daerah Curup karena dia tidak tahan melihat keberadaan mantan suaminya yang datang ke kampungnya. Namun ya karena tugas dia akhirnya tetap memilih bertahan mengabdi di bumi Suarang Stumang tersebut. Bentar, mantan. Jadi gini ya teman-teman, ternyata setelah saya usut lebih dalam ya, suaminya ini yang bernama Yoba Ricardo alias Ibong, usianya 33 tahun, pekerjaannya sebagai honorer,
awalnya dia ini menikahi dua gadis sekaligus, ya bermadu manja gitu ya teman-teman. Lalu yang satunya ini diceraikan dan pernikahan dengan Donna sang PNS ini pun berlanjut. Namun teman-teman, jika berurusan dengan yang berbau mantan gitu ya, suasana rumah itu pun jadi panas gitu biasanya teman-teman. Nah ditambah lagi itu mantan main pindah kembali gitu loh ke kampungnya. Alhasil inilah yang menjadi pemicu mereka berdua itu sering sekali cekcok. Dan puncaknya Jumat 12 Februari 2021 sekitar jam 1 siang. Nah, kejadiannya ini berawal dari Donna yang sedang menyuapi anaknya, tetapi dia nggak mau makan. Lalu Donna ini pun memarahi anaknya itu gitu kan. Ya biasalah ya, kadang emak-emak itu emang sering banget gitu marahin anak karena anak itu nggak mau makan ya kan. Nah, lalu suaminya yang melihat hal itu pun menegur, jangan marahin anak begitu, malu didengar orang. Nah, lalu teguran itu ternyata direspon emosi nih oleh sang istri. Donna pun membalas, terserah aku dong, ya memang aku orangnya begini, gak ada urusannya sama orang. Nah, dari situ semakin panaslah mereka berdua ini teman-teman ya. Sampai akhirnya Donna sang istri ini melemparkan piring ke arah suami dan ternyata kenalah kaki kanan suaminya. Di situ suaminya ini emosi. Dia pun akhirnya ninju dadanya Donna sebelah kanan sampai membuat Donna ini termundur dan jatuh. Lalu kemudian suaminya ini mengambil anaknya dan menimang-nimang anaknya sampai anaknya ini ketiduran gitu ya teman-teman. Nah sedangkan Donna yang terjatuh tadi itu tuh sangat kesal gitu ya. Dan sembari dia ini menyebut-nyebut nama mantan istrinya itu. Nah awalnya Ibong si suaminya ini kan nggak terlalu menggubris ya ocehan istrinya ini. Dia itu masih asik nih nemenin anaknya yang kala itu sedang tidur. Ternyata istrinya ini kesal karena suaminya ini cuek banget ya, diajak ngomong gitu cuek gitu kan. Saat itu dia pun ternyata mencoba nih memukul dada suaminya juga. Ini menurut pengakuan dari suaminya ya. Tapi suaminya ini ternyata teman-teman membalas dengan mendorong Donna sampai jatuh lagi. Jadi 2 kali tuh Donna yang jatuh. Dan setelah itu menurut pengakuan suaminya dia pun memilih keluar rumah. Tapi teman-teman ya memang nekat juga sih istrinya ini ya. Donna ini berdiri dan kemudian dia tuh mengejar suaminya gitu teman-teman. Nah pas istrinya ini mendekat, ternyata Ibong ini mengambil kain gorden lalu dililitkannya lah ke lehernya Donna dan ditarik kuat-kuat sampai akhirnya Donna itu terbatuk gitu ya dan lemes gitu teman-teman. Nah melihat hal itu Ibong sang suami ini langsung panik gitu ya. Tapi sayangnya paniknya itu malah berpikir untuk mencari alibi, bukannya untuk menyelamatkan istrinya. Dia langsung nih mengambil kain gendongan dan dipasang tuh di leher istrinya yang sedang lemes itu, lalu digantunglah ke kusen pintu kamar. Dan kemudian cepet-cepet nih dia pergi dari rumah. Setelah itu sekitar 30 menitan balik lagi nih dia ke rumahnya. Dan akhirnya dia ini teriak pura-pura shock gitu teman-teman melihat istrinya ini tergantung. Akhirnya dia minta tolong ke tetangga, dia telepon polisi dan dia pun menangis meraung-raung. Suaminya nih bilang, aku nggak sangka dia senekat ini. Kami memang bertengkar, tapi aku memilih keluar rumah nih agar tidak membalas emosi, katanya gitu. Lalu saat polisi datang dan melihat nih kondisinya, ternyata istrinya ini masih ada nadinya gitu teman-teman, tapi tipis banget ya. Akhirnya cepet-cepetlah dibawa ke rumah sakit. Namun terlambat teman-teman, sesampainya di rumah sakit, Donna Francisca ini pun telah pergi untuk selamanya. Nah saat itu semua teman kerja, tetangga, keluarga itu percaya bahwa itu adalah kesengajaan yang dilakukan oleh Donna karena dia ini sedang bertengkar hebat gitu ya dengan suaminya. Dan akhirnya Donna ini pun dikebumikan. Tapi ternyata ada nih seorang keluarganya yang akhirnya cerita bahwa dia melihat ada kejanggalan. Ada lebam di pipi depan, di dada depan, dan juga di dada belakang. Nah lalu setelah keluarga pun akhirnya berunding, dilaporkanlah hal janggal tersebut ke pihak polisi. Dan akhirnya polisi ini pun segera nih teman-teman membongkar dan melakukan otopsi. Dan benar, ternyata ditemukanlah pipi kanan lebam dan juga ada bekas seperti hantaman benda tumpul di dada depan dan juga di dada belakang.
Dan dipastikan nih oleh dokter forensik, hal itu terjadi sebelum kehilangan nyawa. Serta ini ada yang paling penting nih teman-teman, dokter forensik menemukan ada 2 tanda kehitaman di lehernya yang berbeda jalur. Nah, yang pertama gesekan itu ke arah belakang dan itu sangat kuat nih teman-teman. Nah, yang satunya ke arah atas tapi lebih pudar, yang artinya itu hanyalah sebentar. Kala itu suaminya ini masih ya berdrama gitu ya. Dia tuh sampai membuat status di Facebooknya dan menampilkan potret 2 anaknya gitu ya. Dia memberikan caption, "Doakan ayah yo nak yo, semoga cepat terungkap kebenarannya, amin ya Allah." Dan ternyata Allah pun mengabulkan teman-teman. Seminggu kemudian pihak polisi pun berhasil nih mengumpulkan semua barang bukti dan juga saksi-saksi yang mengarah nih kepada suaminya. Hampir 1 minggu pula suaminya ini pun bertahan dan juga mengelak ya bahwa bukan dia pelakunya gitu ya. Namun dengan bukti tersebut serta kesaksian dari para tetangga yang mengatakan ya bahwa mereka ini belakangan memang kerap sekali cekcok, dan ditambah lagi dengan bukti visum, akhirnya suaminya ini pun mengakui nih pada saat diinterogasi 2 kali oleh polisi. Tapi Ibong ini mengatakan teman-teman bahwa dia ini sebenarnya sangat menyesal. Dia melakukannya itu dalam keadaan yang tidak sadar, dan dia mengatakan sama sekali tidak ada keinginan untuk berbuat seperti ini. Dan aku pun minta maaf nih kepada keluarganya Donna, katanya seperti itu. Ya, sedih sekali ya teman-teman. Saya di sini membayangkan 2 anak mereka itu yang masih kecil-kecil banget gitu loh, harus kehilangan 2 orang tuanya sekaligus. Dan sekali lagi teman-teman, marilah kita doakan semoga almarhum Donna ini diterima ya segala amal perbuatannya, dan untuk kedua anaknya juga selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah. Amin amin ya robbal alamin. Walaupun dia sudah menyesal, air mata sudah mengalir deras, tapi tetap ya penyesalan pasti datangnya terlambat ya. Dan akibat perbuatannya dia yang begitu kejam ini, dia pun akhirnya mendapatkan hukuman 15 tahun penjara. Baik teman-teman, terima kasih ya sudah menyimak video ini sampai akhir. Ingat ya teman-teman, untuk kita selalu hati-hati dan waspada. Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.